wahai orang-orang Bani Israel, kalian nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Allah akan kirimkan kepada kalian sebuah bangsa yang akan mempermalukan wajah-wajah kalian. Bangsa ini nanti, kaum ini nanti akan kembali berhasil memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dulu mereka memasukinya pertama kali. Dan ada satu ayat, bukan satu ayat ya, satu surat yang secara khusus memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bercerita tentang Bani Israel ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa cerita yang dimuat di dalam surah Al-Isra ini bercerita tentang nubuat atau nasib umat Yahudi di akhir zaman. Ya, nah pagi ini kita akan mencoba untuk mengkaji sesuai dengan judul yang ada di flyer ya, berbicara tentang nubuat Rasulullah SAW tentang Palestina di akhir zaman. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir, ketetapan Allah kepada orang-orang Bani Israel. Ya, siapa Bani Israel? Bani Israel ini adalah anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki 4 orang istri. Nabi Yakub ini anak Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Yakub memiliki 4 orang istri. Istri pertamanya 6 orang anak, istri 2, 3, 4-nya masing-masing 2, 2, 2. Sehingga total jumlah anaknya ada 12. 12 inilah yang disebut dengan 12 suku Bani Israel. 12 ini yang dalam Al-Quran disebut dengan Al-Asbat. Ya. Fanfajarat minhu isnata asrota aina. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Nabi Musa itu kalau pergi kemana-mana selalu membawa sebuah batu mukjizat, di mana ketika Bani Israel itu haus, batu itu dipukul. Setiap kali dipukul, fanfajarat minhu isnata asrota aina. Batu ini akan memancarkan 12 mata air. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Setiap satu kabilah, satu suku mengerti tempat air minum mereka itu bagian mana. Ya. Nah, di antara 12 ini ada satu anak yang namanya Yehuda. Ya, ada yang bernama Yusuf dan ada yang bernama Bunyamin. Salah satu di antara anak-anak Nabi Yakub. Yehuda ini menjadi satu suku yang paling besar dalam klan Bani Israel, sehingga nama Yahudi dinisbatkan kepada salah satu anak dari Bani Israel. Israel itu sendiri merupakan nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu ta'am kana khillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih. Setiap makanan itu pada dasarnya halal buat Bani Israel. Illa ma harrama Israil ala nafsih. Kecuali apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri. Israel di sini adalah nama daripada Nabi Yakub. Israel dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah hamba Tuhan atau Abdullah. Ya, nah, sehingga kalau ada ulama yang mengatakan jangan melaknat Israel, Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Iya, memang Israel nama Nabi Yakub, tapi hari ini nama Israel sudah tidak lagi identik dengan nama Nabi Yakub. Nggak ada orang yang teriak Israel laknatullah, Israel laknatullah. Kok kemudian pikirannya ke Nabi Yakub itu nggak ada. Jadi pahami ya? Ya, walaupun kalau kita mau aman, kita bisa mengatakan Zionis Yahudi. Ya, Zionis Yahudi. Ya, siapa mereka? Zionis Yahudi ini adalah orang Bani Israel, ya,
yang mereka punya cita-cita untuk mendirikan negara Israel di Palestina. Nah, inilah ada orang-orang Zionis. Maka nanti dibedakan ya antara orang-orang Yahudi ortodok. Ada Yahudi yang mereka benci kepada orang-orang Zionis, ya. Kenapa mereka kok juga konflik? Kenapa mereka malah mendukung kaum muslimin? Ya, mereka gerejanya sinagognya juga dihancurkan oleh Zionis misalnya. Ya, gereja umat Nasrani juga dibom oleh orang Zionis misalnya. Karena memang ada perbedaan antara Zionis dengan orang Bani Israel secara umum, ya. Dan orang-orang Nasrani itu sendiri hakikatnya mereka semua adalah Bani Israel dulunya, Pak, ya. Dulunya. Karena memang Nabi Isa alaihissalam hanya diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada selain Bani Israel. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat ini. Wa qadaina ila Bani Israel. Kami telah menetapkan kepada Bani Israel. Apa keputusan Allah? La tufsidunna fil ardi marratain. Wahai orang-orang Bani Israel, kalian nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Ya. Ini ketetapan Allah. Orang Yahudi, orang Zionis, orang Bani Israel akan berbuat kerusakan sebanyak 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kalian akan berbuat kesombongan yang sangat, ya, arogansi yang sangat tinggi. Kesombongan yang sangat. Ya. Ini ketetapan Allah kepada Bani Israel. Lalu apa bentuk keputusannya? Fa idza jaa wa'du ulahuma. Kalau kalian sudah berbuat kerusakan yang pertama kali, maka siap-siaplah akan datang hukuman kami kepada kalian. Apa hukumannya? Ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Kami akan datangkan, kami akan utus kepada kalian hamba-hamba kami yang gagah perkasa. Fajasu khilalad diyar, hamba-hamba kami nanti akan masuk ke kampung-kampung kalian, mengusir kalian. Wa kana wa'dam maf'ula, dan janji keputusan Allah itu pasti akan menjadi kenyataan. Ini janji Allah kepada Bani Israel. Summa rodatna lakumul karrota. Kemudian kami akan berikan giliran kepada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang Bani Israel. Kepada siapa? Ya, kepada Bani Israel untuk mengalahkan musuhnya. Siapa musuhnya? Ya kaum muslimin. Wa amdatnakum bi amwali wa banin. Kami akan berikan kepada kalian, wahai orang-orang Bani Israel, harta yang berlimpah, anak yang sangat banyak. Ya, maksudnya mereka akan dikasih Allah keturunan yang sangat banyak sekali. Wa ja'alnakum aksara nafira, dan kami akan jadikan kalian sebagai bangsa yang besar. Ya, ini janji Allah kepada orang-orang Israel. Allah akan kasih mereka harta yang berlimpah, mengalahkan orang-orang lain. Allah kasih mereka anak keturunan yang sangat banyak, berkualitas, hebat-hebat. Bahkan Allah jadikan mereka sebagai aksara nafira, sebagai kelompok yang besar, sebagai bangsa yang besar. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kepada kalian wahai Bani Israel, kalian berbuat baik kepada manusia, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Tapi kalau dengan semua nikmat itu justru kalian berbuat kerusakan, maka nanti kembalinya juga kepada kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Kalau kalian sudah berbuat kerusakan yang kedua kalinya, maka siap-siap. Allah akan hukum kalian. Apa hukuman Allah kepada mereka? Liyasu'u wujuhakum. Ya. Allah akan kirimkan kepada kalian sebuah bangsa yang akan mempermalukan wajah-wajah kalian.
menyungkurkan wajah-wajah kalian, liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awal marrah. Bangsa ini nanti, kaum ini nanti akan kembali berhasil memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dulu mereka memasukinya pertama kali. Ya, waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan bangsa ini nanti akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya tanpa tersisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca 4, 5, 6, 7 surat Al-Isra ini adalah membaca tentang perjalanan panjang Bani Israel dari dulu sampai akhir zaman. Diringkas oleh Allah hanya dalam 4 ayat.